Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat atau eksponen, di mana hari ini kita akan latihan, karena di pertemuan atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit materi tentang eksponen. Jadi hari ini pada video ini kita akan latihan tentang soal-soal eksponen. Ini soal-soalnya sering keluar di ujian nasional, kalau ada ya nanti, karena tahun ini dan tahun selanjutnya katanya tidak akan ada UN lagi, akan diganti dengan AKM ya. Nah, siapa tahu nanti akan terpakai, jadi akan saya berikan latihan-latihannya. Nah, sebelum kita ke latihan soalnya, ada beberapa materi yang harus kalian kuasai di video sebelumnya. Di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang, saya sudah menjelaskan tentang materi atau konsep-konsep bilangan berpangkat, dan di kesempatan sekarang saya mau mengingatkan kembali terkait konsep-konsep sifat-sifat eksponen, di mana sifat-sifatnya itu banyak ya, tidak hanya 7 sebenarnya, tapi yang saya mau fokuskan di sini ada 7. Ada yang pertama, kalau ada bilangan pokoknya sama, artinya A pangkat M dikali A pangkat N, di mana bilangan pokoknya A, pangkatnya beda, maka ini sama dengan A pangkat M ditambah N gitu ya. Nah, yang ini pangkat M dikali A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M tambah N. Ini harus sudah mahir banget. Nah, dan nomor 2 sampai nomor 7 gitu ya. Yang ini harus mahir banget. Dan contoh-contoh soalnya sudah saya berikan sebenarnya di video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan menerapkan memakai sifat-sifat ini untuk menyelesaikan permasalahan soal-soal yang tipe UN yang sering dimuncul di UN. Oke, baik, kita langsung ke soalnya saja. Ini adalah latihan soal eksponen, latihan eksponen. Saya ambil dari soal ujian nasional tahun 2011. Pertanyaannya adalah mencari bentuk sederhana atau merubah ke bentuk sederhana dari ini nih. Nah, jadi ini kita akan ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus gunakan sifat-sifat yang sudah kita tahu. Nah, sifatnya yang mana? Oke, kita tulis dulu untuk soal yang pertama. Soalnya adalah 7 X pangkat 3 dikali Y pangkat negatif 4 dikali Z pangkat negatif 6 per 84 dikali X pangkat negatif 7 dikali Y pangkat negatif 1 dikali Z pangkat negatif 4, begitu. Ini soalnya. Lantas pakai sifat yang mana? Kita lihat lagi sifatnya, oke. Sifat-sifat eksponennya ini cukup menggunakan sifat nomor 2 gitu. Dimana kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, tinggal dikurangin aja gitu. A pangkat M dibagi A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M dikurangi N gitu. Kita tulis lagi. Tapi sebelumnya ini 7 dengan 84 bisa disederhanakan ya, dibagi 7 semuanya. 7 dibagi 7, 1. Oke. 84 dibagi 7, 12. Oke. Sampai sana paham ya? Kemudian nah, X pangkat 3. Di sini ada X pangkat 3 dan X pangkat negatif 7. Ini kan bilangan pokoknya sama tuh, X ya. Nah, pangkatnya berbeda. Ya udah, tinggal kita gunakan sifat nomor 2. Jadi X pangkat 3 dikurangi negatif 7. Begitu. Oke. Nah, sekarang tinggal yang Y. Yang Y pun ada pasangannya di bawah nih. Y pangkat negatif 4 dengan Y pangkat negatif 1. Oke. Jadi, Y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1. Oke. Paham ya sampai sana? Kemudian Z. Z di atas ada, ini pangkat negatif 6, di bawah pangkat negatif 4. Gitu. Nah, kita tulis Z pangkat negatif 6 dikurangi negatif 4. Oke, sampai sana. Langkah selanjutnya, tinggal kita sederhanakan gitu ya. 1 dikali berapapun ya udahlah, kita nggak usah tulis lagi satunya. Kita cuekin gitu ya. Nah, ini kita tulis 12. Nah, ini X pangkat 3 dikurangi negatif 7. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi tambah ya. 3 tambah 7. Jadi X pangkat 3 tambah 7, 10.
Y pangkat negatif 4. Ini jadi dikali Y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif. Jadi Y pangkat negatif 4 ditambah 1, ya negatif 3. Oke. Yang selanjutnya jadi Z. Ini negatif 4 negatif 6 ditambah 4, negatif 2. Ini belum sampai sini belum sederhana nih. Karena di sini ada pangkatnya masih negatif gitu ya. Di optionnya diminta pangkatnya positif semua. Lalu gimana? Ya udah, kita gunakan sifat nomor 6. Nah, kalau pangkat negatif ya tinggal pindahin aja ke bawah. Gitu. Jadi X pangkat 10 sudah. Ini 12 di bawah dikali. Nah, ini Y pangkat negatif 3 pindah ke bawah. Jadi Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Oke, sama-sama selesai kayaknya. Ada isinya? Ada yang E. Oke, itu dia. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soalnya masih sama dengan soal yang sebelumnya ya. Soal dengan nomor pertama yang udah dijelaskan. Ini juga soal UN tahun 2011. Caranya bagaimana? Ya udah, kita tinggal tulis dulu ya. Ini yang dicari bentuk sederhananya ya, bentuk sederhana. Kita tulis lagi soalnya 24 A pangkat negatif 7 itu ya dikali B pangkat negatif 2 dikali C gitu ya. Nah, kali ini C-nya ada pangkatnya nggak ada, pangkat 1 cuma nggak ditulis gitu ya. Per 6 dikali A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 3 dikali C pangkat negatif 6. Ini ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada ya, 24 dibagi 6 berapa? 24 dibagi 6. Oke, 24 dibagi 6 itu 4 ya. Nah, A-nya pangkat negatif 7 gitu ya. Negatif 7 dikurangi negatif 2 gitu kan. Nah, terus yang B-nya dikali B pangkat negatif 2 dikurangi negatif 3 gitu kan. Nah, kemudian C-nya C pangkat 1 dikurangi negatif 6. Nah, bawahnya jadi per berapa ini? Kok nggak ada? Ya udah per 1 aja. Nah, per 1 kan 24 dibagi 6 1. Yang lainnya udah pindah ke atas gitu ya. 24 dibagi 6 maaf 4. Yang bawah sisa 1 kan. Jadi semuanya 1. Nah, ini per 1 aja semuanya. Karena berapapun dibagi 1 ya hasilnya nggak berubah apapun ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini gimana? Ya tinggal sederhanakan sama kita. Jadi 4 dikali A negatif 7 dikurangi negatif 2. Jadi tambah 2 kan? Jadi negatif 5 gitu kan. Dikali B pangkat negatif 2 ditambah 3. Jadi sepangkat 1 gitu ya. C jadi 1 dikurangi negatif 6. Jadi tambah 6. Jadi C pangkat 7. Ya udah. Ini per 1 boleh, mau ditulis per 1 boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini negatif 5-nya gimana nih? Ya udah, kita tinggal pakai sifat nomor 6. Pindahin aja ke bawah. Jadi 4 dikali B dikali C pangkat 7 per A pangkat 5. Nah, ini pindah ke bawah. Oke, ada isinya kira-kira? Ada ya, yang D. Oke, itu dia nomor 2. Mudah kan? Oke. Ini dia soal yang ketiga. Hampir mirip dengan soal-soal sebelumnya, cuman mungkin ini ada dipangkatin lagi ya, terakhir dipangkat negatif 1. Tapi ini relatif sama dengan soal sebelumnya. Caranya gimana? Oke, kita tulis ulang dulu soalnya 27 gitu kan. Kita tulis dulu per A pangkat negatif 5 dikali B pangkat negatif 3 dikali 3 pangkat 5 dikali A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 5 pangkat negatif 1 semuanya. Oke, ini gimana caranya? Nah, kalau ada soal seperti ini, lebih baik, lebih mudahnya, kalian kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Oke, kita berarti pecah dulu nih yang di dalam kurungnya. Kita kerjain dulu. Nah, di dalam kurung ada 27 nih. Nah, 27 itu kan sama aja kayak 3 pangkat 3, betul tidak? Iya kan? Nah, jadi kita tinggal ubah tuh. Tinggal pakai sifat nomor 2 kan sebenarnya. Jadi 3 pangkat 3, ini di bawahnya 3 pangkat 5 nih. Nah, pakai sifat nomor 2 berarti 3 pangkat 3 dikurangi 5. Kemudian A pangkat negatif 5 dikurangi negatif 7. Oke, yang selanjutnya adalah B pangkat negatif 3 dikurangi negatif 5. Oke, ini per berapa? Ya udah per 1 aja karena udah pada pindah ke atas semua ya. Jadi yang bawahnya per 1. Ini pangkat negatif
1. Karena semua bilangan dibagi 1 kan nggak merubah hasil. Contohnya 5 itu kan sama aja kayak 5 dibagi 1 gitu. Nah ini tuh nggak merubah apapun gitu. Artinya tuh seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Ya kita tinggal sederhanakan. 3 pangkat 3 dikurangi 5, jadi 3 pangkat negatif 2. Oke. A pangkat min 5, min ketemu min jadi plus. Jadi A pangkat min 5 tambah 7. Min 5 tambah 7 ya 2 gitu kan. Nah, B pangkat negatif 3 tambah 5. Jadi 2 juga. Nah, pangkat negatif 1. Nah, ini kemudian kita pakai sifat nomor berapa? Sifat nomor 5 ya. Nah, sifat nomor 5. Jadi gimana caranya? Ya udah. Berarti pangkatnya dikalikan negatif 1 semua. Jadi 3 pangkat negatif 2 kali negatif 1 ya 2. Gitu kan? Dikali 2 dikali negatif 1 min 2. Jadi A pangkat min 2 dikali B pangkat min 2. Selanjutnya gimana? Ya udah, selanjutnya adalah, nah ini kan belum sederhana, pangkatnya masih negatif ada nih. Tinggal dipindahin aja ke bawah. Jadi 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. 9 per A pangkat min 2 dikali, kok min sih, maaf. Nah, bukan min ya. Jadi ketika udah pindah ke bawah jadi A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Ada jawabannya? Oh, belum ada. Misalkan, ya udah berarti ini kita tinggal pakai sifat nomor berapa? Sifat nomor 4 gitu ya. Sifat nomor 4. Jadi 9 pangkat, sifat nomor 5 ya, masih nomor 5 ya. Jadi karena di sininya pangkatnya sama, A pangkat 2, B pangkat 2, ini jadi AB pangkat 2. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah Oke, mudah kan? Itu mungkin soal-soal yang udah saya bahas. Semoga bisa membantu semuanya, semoga bisa paham. Silakan dipelajari lagi, dipahami lagi. Kalau ada yang belum paham, bisa hubungi saya, gitu kan? Kontaknya ada di bawah. Dan jangan lupa kalian share video ini kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.